Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Maulina, Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Komunitas. Saya salah satu staf pengajar di Badan Keilmuan Perawatan Komunitas. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengkajian komunitas. Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data di komunitas ataupun di masyarakat adalah metode wawancara. Jadi sebelumnya kita akan membahas sedikit apa itu wawancara ya. Wawancara itu adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai yang sudah direncanakan. Gitu ya. Jadi wawancara itu digunakan untuk mendapatkan data-data subjektif yang ada di komunitas. Jadi untuk melakukan wawancara, jadi kita menggunakan biasanya adalah sumbernya ataupun key informannya adalah para kepala desa, ya, bidan desa, ketua kader kesehatan yang lebih memahami kondisi dari komunitas. Jadi untuk sebelum kita memulai wawancara, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pewawancara? Persiapannya adalah yang pertama memahami kondisi atau latar belakang dari masyarakat yang akan melakukan kegiatan ataupun asuhan perawatan komunitas, sehingga apa yang ingin didapatkan data bisa ditanyakan. Kemudian harus mengidentifikasi siapa narasumber ataupun key person yang akan diwawancara, ya. Kemudian menyiapkan list pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data di komunitas, ya. Jadi untuk persiapan alat wawancara yang kita perlukan adalah list pertanyaan, ya, list pertanyaan. Format dan disediakan tabel isi untuk hasil dari wawancaranya. Jadi jangan lupa list pertanyaan itu dibuatkan nama narasumbernya, hari, tanggal, dan tempatnya. Kemudian selain format wawancaranya, kemudian jangan lupa PowerPoint dan perekam kalau misalnya ada tape recorder ataupun menggunakan Android nanti untuk menyimpan hasil dari wawancara. Ya, baik, itu di tahap persiapan. Selanjutnya di tahap pelaksanaan, apa yang harus dilakukan? Jadi sebelumnya juga harus kita kontak waktu dulu, ya, 2 hari sebelum kegiatan wawancara. Siapa narasumber kita? Misalnya kepala desa ataupun kader kesehatan, kita kontak waktu dulu untuk pertemuan wawancara. Ya, di hari wawancara saat bertemu dengan key personnya, ya, yang pertama kita melakukan mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, nama dan asal institusi, ya. Kemudian kita membuat kontrak waktu berapa lama kira-kira wawancara akan dilakukan, ya. Kemudian bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita siapkan, ya. Berupa format pertanyaan satu persatu dengan jelas dan spesifik, ya, sehingga bisa dijawab dengan baik oleh narasumbernya, ya. Setelah pertanyaan semua sudah ditanyakan, kita mengidentifikasi adakah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ataupun kejelasan dari data-data yang disampaikan oleh narasumber tersebut, ya. Kalau sudah, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumbernya dan pamit untuk meninggalkan tempat tersebut, ya. Setelah kegiatan wawancara, ya, kemudian data itu dianalisis untuk didapatkan data-data subjektif untuk menentukan masalah di perawatan komunitas, ya, masalah di masyarakat. Selanjutnya mungkin bisa kita lihat video ataupun bagaimana cara melakukan wawancara untuk pengumpulan data di keperawatan komunitas, di mana di sini sasarannya adalah kader kesehatan, ya, ketua kadernya.
Assalamualaikum Ibu Nura. Waalaikumsalam. Ya, benar ya Ibu Nura, Iya. ketua kader di desa ini. Iya, benar sekali. Ya, perkenalkan nama saya Nars Maulina, saya salah satu staf Puskesmas yang ada di kecamatan di desa ini. Ya, jadi tujuan saya hari ini adalah untuk mendapatkan data terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat di desa ini. Ya, kira-kira Ibu punya waktu 20 menit bisa nggak? Bisa, insya Allah. Baik. Jadi kita di sini saja udah nggak apa-apa ya, kita Iya. bicara di sini aja ya. Iya. Nanti Ibu silakan menjawab hal-hal, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan kondisi kesehatan di masyarakat di desa ini. Ya, izinkan Ibu saya menggunakan HP untuk merekam perbincangan kita pada hari ini, sehingga mungkin ada hal-hal yang silap saya tuliskan, ada data di rekaman ini. Ya, Ibu boleh Saya silakan. letakkan di sini dulu ya. Iya. Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin saya bertanya, apakah kader kesehatan di sini sudah terbentuk berapa lama kira-kira? Alhamdulillah sudah, dan sudah berlangsung selama 5 tahun. Ya. Kemudian berapa jumlah kader di desa ini? Kader kesehatan di desa ini ada sekitar 7 orang. 7 orang. Ya. Itu antara kader kesehatan untuk kegiatan posyandu dipisah ataupun digabung? Karena kami juga masih tidak terlalu ramai, jadi biasanya digabung antara posyandu sama posbindu. Oh, berarti digabung ya kadernya untuk kegiatan posyandu dan posbindu. Iya. Selanjutnya, kira-kira kader kesehatan di sini sudah mendapatkan pelatihan kesehatan, misalnya pelatihan tentang bagaimana sistemnya membeja ataupun penyuluhan, apakah sudah pernah? Sudah pernah, tetapi itu sudah berlangsung sudah sejak lama, sekitar 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Oh, jadi sudah lama Bu ya? Iya. Berarti dulu pernah ada pelatihan, tapi Iya. sudah lama belum ada lagi kegiatan pelatihan yang diberikan oleh dari pihak Puskesmas. Iya, benar. Kemudian, kira-kira kader kesehatan di sini mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan masyarakat tuh dari mana sumbernya? Kalau dimana dari sumbernya ada dari baik secara kita sendiri mandiri gitu. Ada juga mendapatkan pelatihan dari pihak-pihak luar gitu, yang memberikan informasi terkait dengan bagaimana langkah ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di desa ini. Kalau dari pihak Puskesmas, kadang ada memberikan informasi ataupun sosialisasi terkait dengan program-program yang dicanangkan pemerintah. Tentunya ada. Kami memberikan seperti promosi kesehatan seperti itu. Oke, dibantu oleh pihak Puskesmas. Iya, benar sekali. Oke, baik. Ya, terkait dengan kegiatan posyandu posbindu di sini dilakukan secara rutin berapa bulan sekali atau bagaimana? Insya Allah rutin, dan dalam waktu 1 bulan itu minimal ada sekali. Oke, baik. Sebulan sekali berarti ya? Iya. Rutin ya? Oke, baik. Ketika kegiatan posyandu posbindu itu, apakah masyarakatnya aktif datang berkunjung ke posyandu, kegiatan posyandu atau posbindu? Kalau dibilang aktif, tidak terlalu aktif juga, karena kalau dari data gitu, misalnya dari 50 anak-anak ataupun baik itu pemerintah di desa ini, yang datang hanya setengahnya gitu ketika kami melakukan kegiatan posyandu. Jadi tidak terlalu aktif untuk semua hadir. Berarti angka kunjungannya masih sedikit ya Bu? Iya. Oke, baik. Kemudian kegiatan di posyandu kan ada sistem manajemen. Apakah semua kader paham terkait dengan kegiatan sistem meja ini atau bagaimana? Itu menjadi salah satu masalahnya nih Bu. Jadi di antara kami kader kesehatan itu sebenarnya banyak yang belum terlalu memahami bagaimana sistem meja, dan walaupun sudah diberikan pelatihan tapi belum ada pelatihan terbarunya gitu. Jadi kami masih banyak yang belum memahami. Oh, berarti masih belum penjelasan itu, berarti masih ada kader yang belum paham terkait dengan sistem meja. Baik.
Apakah sarana prasarana dari dalam kegiatan masyarakat sudah ada, misalnya alat-alat yang digunakan, apakah sudah lengkap ataupun tidak lengkap? Kalau dibilang lengkap, belum terlalu lengkap, tetapi sudah lumayan ada. Salah satunya seperti timbangan rajin ataupun timbangan biasa, meteran, alat pemain untuk bayi dan balita itu sudah ada. Tapi kalau dikatakan lengkap, belum. Ya, mungkin itu yang menjadi ini ya, Iya. apa namanya, hal yang perlu ditingkatkan lagi ya. Iya. Ya, itulah. Oke, nah pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Ibu untuk kesehatan masyarakat di desa ini? Tentu ini juga menjadi harapan kami semua supaya angka kesehatan dari masyarakat di desa ini supaya bisa lebih meningkat, lebih baik, kemudian juga masyarakat bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan terkait untuk kesehatan bagi diri mereka dan keluarganya sendiri, dan untuk menunjang angka kesehatan yang lebih tinggi di masyarakat desa ini. Oke, baik, baik. Sudah ini ya pertanyaannya sudah saya juga sudah Ibu bilang baik sekali. Mungkin ada hal yang Ibu ingin klarifikasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan tadi? Insya Allah saya rasa sudah menjawab terkait pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan dengan hasil dari data yang disampaikan tadi bisa membantu kita nanti mengidentifikasi bersama-sama masalah kesehatan yang ada di desa ini. Ya. Saya pamit dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.